Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Yulia Casana, mahasiswi Win 1 Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and share ya. Oke, yuk simak penjelasan tentang filsafat pendidikan Islam. Apa sih tujuannya? Tujuan dari filsafat pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan manusia yang berakhlak mulia, beriman, dan memiliki pengetahuan yang luas, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Filsafat pendidikan Islam merupakan pemikiran kritis tentang esensi dan prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam, serta upaya untuk mengembangkan model pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat membentuk manusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan berwawasan luas. Dalam konteks pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam membantu untuk memahami konsep-konsep penting dalam Islam, seperti tauhid, akhlak, dan syariah. Menurut Quraish Shihab, suatu cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip pendidikan Islam, landasan konsep-konsep pendidikan Islam dan hakikat serta tujuan dari pendidikan Islam. Quraish Shihab merupakan salah satu tokoh yang memberi pengertian terhadap filsafat pendidikan Islam. Aliran filsafat pendidikan. Di sini ada 5 aliran. Yang pertama ada perennialisme, yang kedua ada esensialisme, yang ketiga ada progresivisme, yang keempat ada konstruktivisme, dan yang terakhir ada humanisme. Perennialisme, aliran ini menganggap bahwa nilai-nilai fundamental dalam pendidikan Islam bersifat abadi dan universal, sehingga dapat dipertahankan dan diterapkan pada semua masa dan tempat. Yang kedua ada aliran esensialisme. Aliran ini menekankan pentingnya pengajaran keterampilan dan pengetahuan dasar dalam pendidikan Islam, dengan fokus pada subjek-subjek seperti matematika, sains, dan bahasa. Yang ketiga, ada aliran progresivisme. Aliran ini menekankan pentingnya pendekatan inovatif dan kreatif dalam pendidikan Islam. Yang keempat, ada aliran konstruktivisme. Aliran ini menekankan pada pentingnya pembelajaran aktif dan partisipatif dalam pendidikan Islam, dengan fokus pada pembentukan, pemahaman, dan pemikiran yang mandiri pada siswa. Dan yang terakhir ada aliran humanisme. Aliran ini menekankan pada pentingnya pendidikan Islam yang berorientasi pada kemanusiaan, dengan fokus pada pengembangan karakter, etika, dan moral siswa. Selanjutnya ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Di sini ada 7 ruang lingkup. Yang pertama ada paradigma pendidikan Islam, membahas tentang pandangan atau perspektif dasar tentang pendidikan Islam. Yang kedua ada tujuan pendidikan Islam, membahas tentang tujuan utama dari pendidikan Islam, yaitu pengembangan dan peningkatan kualitas manusia sebagai hamba Allah yang berakhlak mulia. Yang ketiga, ada metode pendidikan Islam, membahas tentang metode atau cara yang digunakan dalam mendidik manusia secara Islami. Yang keempat, ada kurikulum pendidikan Islam, membahas tentang isi atau materi yang diajarkan dalam pendidikan Islam, serta kriteria pemilihan dan penentuan materi yang diajarkan. Yang kelima, etika pendidikan Islam, membahas tentang prinsip-prinsip etika dan moral yang harus diterapkan dalam pendidikan Islam, serta hubungan antara pendidikan Islam dengan tata cara dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, ada pengembangan manusia dalam pendidikan Islam,
membahas tentang cara-cara untuk mengembangkan potensi manusia secara islami, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan pengembangan manusia dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir, pendidikan Islam dan tantangan modernitas, membahas tentang bagaimana pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern, serta bagaimana pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Selanjutnya ada contoh filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam yang berpusat pada tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada filsafat pendidikan Islam yang menekankan pentingnya akhlak atau moralitas yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, filsafat pendidikan Islam yang mengutamakan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya ada evaluasi filsafat pendidikan Islam. Di sini ada 4 macam evaluasi. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam menekankan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan mengintegrasikan aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual dalam pengembangan seseorang. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam memiliki dasar yang kuat pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama nilai-nilai pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam menghargai keberagaman sebagai keunikan dan kekayaan yang perlu dihargai dan dipelajari. Dan yang keempat, filsafat pendidikan Islam memandang bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam meneruskan dan melestarikan kebudayaan Islam. Oke, di sini sekarang saya akan memberikan kuis ya. Yang pertama, jelaskan pengertian filsafat menurut salah satu ahli yang kamu ketahui. Yang kedua, apa saja karakteristik filsafat pendidikan Islam. Dan yang ketiga, jelaskan hubungan antara filsafat Islam dan pendidikan Islam. Kalian bisa menjawab kuis ini di kolom komentar nanti. Dan yang terakhir ada rangkuman. Di sini saya sudah menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam merupakan pemikiran kritis tentang esensi dan prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam, serta upaya untuk mengembangkan model pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat membentuk manusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan berwawasan luas. Filsafat pendidikan Islam juga memiliki tujuan, aliran, dan ruang lingkup yang sudah dijelaskan di atas. Masih ingat kan penjelasan saya di atas tadi? Kita sudah ada di terakhir materi ya, dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.